Adonan pipi besar bertabur keju dan berbagai topping di atasnya. Sebuah kuliner yang sangat lezat, pizza. Para peserta pertandingan lomba kali ini akan membuat pizza orisinil, karya dari para peserta yang belum ada di pasaran. Kolaborasi pizza ala Italia, Amerika, Jepang akan cipta di acara ini. TV Champion, pertarungan membuat pizza. Ronde pertama. Pertandingan babak pertama dilaksanakan di restoran Trattoria La Braca. Sebuah restoran pizza yang masih menggunakan tungku tradisional dalam membuat pizza. Di sini penataan interior dan suasana klasik merupakan tempat yang cocok. Berawal dari pizza persegi orisinal Italia, inilah tantangan membuat pizza. Peserta membuat pizza dengan cita rasa baru. 4 peserta terbaik akan melanjut ke ronde kedua. Temanya adalah satu pizza dua rasa dan desain topping nasi. Mereka dibagi secara acak menjadi 2 kelompok untuk tema tersebut. Jurinya 3 orang profesional dan 10 orang remaja penggemar pizza. Oizawa, Anda yang pertama. Kau siap? Siap. Selamat bekerja. Membuat pizza dengan gaya akrobatik, Uezawa Satoru. Uezawa berusaha menarik pengunjung dengan mendemokan keahliannya dalam membentuk adonan dasar dapat pizza. seperti itu. Wah, lihat itu. Hebat. Walaupun dia orang Jepang, tapi tidak kalah dengan ahli pizza Itali. Bahkan pernah menjadi juara koki pizza akrobatik. Uezawa tinggal dan bekerja di daerah Kanagawa, Dream Farm. Tidak hanya hasil masakan yang lezat, tapi para pengunjung juga dimanjakan dengan pandangan kebun yang hijau. Wah. Yang lebih istimewa, topping yang dipakai sebagai besar dipetik dari kebunnya sendiri. Karena itu, apapun pizza buatan Uezawa pasti enak dan fresh. Selamat berjuang, Uezawa Satoru. Pertama, adonan diolesi mayones Chevlen. Lalu di atasnya diletakkan udang dan taburan keju mozzarella. Wah, toppingnya sederhana sekali. Wah, langsung masuk ke dalam tungku. Wah, pink fry kosong juga dimasukkan. Ini sebenarnya apa maksudnya? Ternyata tidak menunggu lama. Wah, kelihatannya enak sekali. Aku coba ya. Boleh kan? Mumpung masih panas. Wah, selesai. Dia makan lagi. Masih mau makan udang galah ini. Tunggu dulu. Ini pasti lezat. Apa Anda pernah membuat ini sebelumnya? Belum sajikan. Untuk toppingnya saya berciptakan untuk membuat sekarang ini. Dressing berupa daun hijau seperti salad, dry tomato, dry fruits, wortel, dan yang lainnya menjadi pizza yang sehat. Apa itu? Ini cemilan rasa udang. Sengaja saya buat untuk variasi rasa dan menunjukkan topping yang sangar. Jadi aku buat seperti ini. Wow, biasa Coba sekali. lihat. Sangat Iya, aku kreatif. buat seperti ini. Topping yang banyak tapi menyehatkan. Wah, Lalu bagaimanakah ternyata rasanya? Ini sentuhan terakhir. Wah, Masih ada udang lagi. Udang lengkap dengan capitnya. Ya, selesai. Wah, ini sempurna. Terima kasih. Wah, tampak sangar, tapi judul yang diberikan Uezawa adalah Tam Pizza. Salad sayur dan olive oil dipadu dengan udang yang melimpah, rasa dan desain yang menarik. 3 orang juri profesional langsung menilai, maksimal 10 poin. Sedangkan 10 remaja hanya diberi pizza untuk beramai-ramai. Mereka juga memberikan penilaian. Ini menarik sekali. Belum pernah ada cita rasa udang seperti ini. oh, peserta berasal dari Napoli, Italia, Joseph Copra. Yosef sudah lama tinggal di Marunouchi. Restoran pizzanya bernama Isla Samurai, selalu penuh pengunjung. Selamat datang. Yosef Silakan. berkewarganegaraan Pesan Italia. apa? Lahir Silakan. di Napoli, dan sejak usia 5 tahun, sudah diajarkan ayahnya untuk membuat pizza. Untuk membuat pizza yang enak harus dengan cinta. Terima kasih. Resep yang dibuat dengan cinta atau penuh perasaan memang dapat mendatangkan banyak Anda suka? penggemar. Enak sekali. Terima kasih. Yosef, selamat berjuang. Percaya kepadaku. Topping unik yang melambangkan kartu remi terdiri dari paprika, terong, dan zucchini. Saus atau olesan dasarnya terbuat dari paprika merah, kuning, zucchini, dan wortel. Setelah ditata, penampilannya menjadi cantik. Hati paprika merah taruh di dasar kuning. Lucu juga ya. Wow, jadinya keren sekali. Baiklah, siap-siap. Mulai memanggang. Masuk ke tungku perapian. Tungku tradisional sangat besar. Baiklah, kita lihat bagian dalamnya.
Wah, sepertinya pizza ini tidak pakai taburan keju. Memang ada juga pizza yang tidak memerlukan keju mozzarella. Oh ya? Dari mana Iya. itu? Saat makan pizza khas Napoli, bahannya sederhana saja, hanya terdiri dari daging tipis, oregano, dan garam. Setelah dibubuhi olive oil, lalu langsung dipanggang. Tapi akhir-akhir ini, pizza itu ditambahkan keju. Jadi itu sejarah. Tapi sepertinya pizza tanpa keju mozzarella iya, rasanya betul. kurang mantap. Iya. Wah, sudah jadi. Bagus sekali. Pizzanya warna-warni. Yosef berhasil menyajikan kartu pizza. Pizza dengan topping sederhana. Walaupun tanpa keju, tetap menggugah selera. Anda pasti penasaran dengan rasanya. Begitu juga dengan para juri kita. Pizza seperti ini ternyata enak sekali. Oh, begitu ya? Kelihatannya sederhana, tapi cita rasanya luar biasa. Benar-benar enak. Koki yang menciptakan pizza gembung Seiji, Hineta Koji. Hineta bekerja di restoran Pizza Old Hickory, daerah Kanagawa. Restoran yang cukup besar dan selalu dipenuhi pengunjung. Sajian khasnya adalah Quattro Formaggio. Iya, tambah lagi. Ya, Hineta sering memenangkan pertandingan pizza bertaraf internasional. Dia dan timnya memang hebat. Hineta selalu memperhatikan kinerja di restorannya dan selalu berinovasi dengan pizzanya. Seiji itu adonan pizza yang mengembung saat dipanggang dan mengeluarkan suara saat dipotong. Hineta menciptakan pizza yang berbeda dari yang lain. Sepertinya kami tidak salah memilih Anda untuk tantangan pizza kreatif. Satu adon kecil, kemudian olesi cream cheese. Olesannya selain cream cheese, bisa juga ditambah labu kuning yang sudah dihaluskan, atau juga telur intobiko. Ternyata adonan kecil itu seperti hiasan pizza besar yang sudah diolesi edamame. Jadilah lukisan bunga yang indah. Ternyata begitu ya jadinya. Wah, cantik sekali. ya. Hati terskala. Iya. Dari daging. Pizzanya sudah siap. Hineta selesai. Hasil karya Hineta, Hand Bouquet Villains. Rangkaian bunga tangan terdiri dari variasi adonan pizza. Rasa edamame, labu kuning, dan telur ikan tobiko dihias dengan tomat cherry. Paduan rasa yang belum pernah ada. Pizza baru dari ide kreatif. Baiklah, sekarang tibalah saatnya penilaian. Tantangan desainer pizza kreatif. Inilah ketiga peserta dan hasil karyanya. 3 juri profesional akan memberikan nilai maksimal 10 poin. 10 remaja menilai memilih pizza favoritnya. 2 orang terbaik akan maju ke babak berikutnya. Dan 1 orang akan gugur. Perolehan nilai dari tim juri. Pertama untuk Chef Uezawa. Kita berhenti. 25 poin. Kemudian Chef Yosef. Berapakah nilai yang akan didapatkannya? Pasti membuat Anda deg-degan kan? Silakan. Wow, 40 poin. Selamat. Nilai yang Anda dapat sekali. Anda luar biasa. Iya. Otomatis Anda masuk ke roda kedua. Terima kasih. Satu lagi. Nilai untuk Chef Koji. Silakan. 26 poin. Berarti Chef Koji yang berhasil masuk ke ronde kedua. Selamat. Awalnya aku berpikir Hineta membuat desain yang sangat ramai. Tapi ternyata jadi rangkaian yang manis. Rasanya juga lezat. 3 peserta berikutnya. Temanya tantangan berbagi pizza untuk menyenangkan orang tua dan anak. Dalam satu pizza terdapat rasa yang adil, sesuai tema, berbagi antara orang tua dan anak. Jurinya 3 orang profesional dan 10 ibu anak penggemar pizza. Baiklah, demo pertama oleh Chef Ishibashi. Seorang Mistro Pizza, Ishibashi Naoki. Ishibashi membuka restoran di Shinjuku, Tokyo, La Manina, tempat strategis untuk dikunjungi. Pizza Manina dan Melanzane Bianco, pizza khas restoran ini. Sejak muda, sudah berkecimpung masakan Italia. Hingga mendapatkan penghargaan sebagai chef Italia termuda di Jepang. Sampai sekarang, sudah 60 pizza hasil karyanya yang berhasil dia buat. Saya sengaja buat pizza gaya baru. Bentuk, rasa, dan pengolahan yang baru. Tapi masih memakai bahan dasar yang sama.
Kita tunggu saja karya terbaik dari chef kreatif ini. Sekarang dia sedang menata topping. Topping terdiri dari telur rebus, keju mozzarella, daging, dan juga bayam. Sisi ini disajikan untuk anak-anak. Dilipat segala. Wah, Gaya Carzone. Carzone adalah jenis pizza yang dilipat. Wah, Isi basinya melipat sebagai adonan pizza yang sudah diisi. lengkap. wah, baiklah, sekarang mulai memanggang. Kelihatan bentuknya sudah tidak bulat lagi, tapi pasti sebelah kanan kirinya enak semua. Ini dia, kelihatannya sudah jadi. Ya! Berbagi pizza antara orang tua dan anak dengan dua rasa yang berbeda. Topping bola-bola daging, udang dan cabai merah cocok untuk ibu. Sedangkan di sisi satunya lagi, aroma keju dan telur ditambah uap hangatnya disukai oleh anak-anak. Maka isi bansi menamakan pizza kutan. Pizza ini akan menjadi hidangan favorit keluarga. Pencipta pizza berbaris, Hirakawa Yoshihide. Hirakawa bekerja di Omachi, Tokyo di restoran Merenma. Pelanggannya kebanyakan karyawan. Silakan. Ya, Mereka rela antri, berbaris, memilih pizza untuk makan siangnya. Hampir semua pizza dia buat secara langsung. Tahun lalu Hirakawa melakukan praktek kerja di Italia, mengamalkan ilmu yang dia dapat. Seperti pizza pada umumnya, setengah bagian adonan dioles saus tomat dan tomat seri untuk rasa asamnya. Sisi satunya rangkaian daun bayam, daging, dan telur setengah matang. Tetapi, bentuk yang bulat termasuk yang biasa saja. Adonan dimasukkan ke dalam tungku raksasa. Kelihatan bentuknya sederhana sekali ya. Kita lihat hasilnya akan jadi seperti apa. Kelihatannya enak. Sambil menunggu matang, Hirakawa meracik topping tambahan, yaitu irisan daun tus dan bumbu kacang khas Italia. Hirakawa menamakan pizza tacos ala Italia, terinspirasi dari hidangan tacos Spanyol. Lotus dan bumbu kacang ditabur di atas pizza saat mau dinikmati. Lebih enak diaduk dulu. Dan uniknya lagi, pizza ini bisa dijadikan menjadi satu. Pasti tambah enak. Saya Christian, pasti nomor 1. Warga negara Amerika, Christian. Chris sudah lama tinggal di Jepang, tepatnya di daerah Nagabashi. Dia membuka kios pizza bernama Chris Pizza bernuansa Amerika. Selamat datang di Chris Pizza. Christian tampan dan sangat trendy, suka beraksi dengan berbagai kostum. Dulu saya seorang ninja, Berubah wujud lagi, Elvis Presley. dan penggemar Harley Davidson. Brum 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 brum. Tapi, disinilah tempatnya, dapur pizza. Tentu saja hidangannya spesial rasa Amerika, pizza supreme. Enak. Aku suka. Ya enak. Ayo tos dengan ayah. Untuk Chris, Seperti bahan pizza biasanya, keju mozzarella di atas olesan saus tomat. Tapi, bentuknya dibuat sedikit berbeda. Satu bagian diberi pepperoni dan buah zaitun membentuk sepasang mata. Dibentuk seperti itu ya? Satu bagian lagi ditaburi jagung dan mayonaise. Inilah dua sisi yang berbeda. Baiklah, Chris sudah mulai memanggang. Kalau orang Jepang mungkin masih asing dengan rasa begini ya. Ya tentu saja, ini Wah. khas Amerika. Pizza tak wajahnya. Benar. ternyata Chris membuat Halloween pizza. Anak-anak biasanya suka keju dicampur dengan mayones, sedangkan orang tuanya menikmati rasa buah zaitun. Di Amerika, paduan bahan ini menjadi favorit keluarga. Tetapi, bagaimanakah dengan di sini? Ketiga peserta telah menyajikan pizza terbaiknya. Siapakah yang maju ke ronde berikutnya? Jurinya 3 orang istimewa, masing-masing memberi nilai maksimal 10 poin. 10 orang ibu dan anak juga ikut menilai. Tiba saatnya pembacaan nilai. Mulai dari Chef Hirakawa. Berapakah nilainya? Silakan. Hirakawa mendapat 20 poin.